podcast Polusi itu melanggar UUD pasal 20. Ya, bahwa salah satu Halo semua. Halo. Halo. Asli kaki gue kesemutan dari pagi. Kok bisa? Ya, tanya kaki gue lah, jantai gue. Bawa ke dokter lah. Apaan sih, kaki gue kesemutan dan bukan patah. Oh, oke. BTW, ini kalian tugas lagi banyak-banyaknya nggak sih? Enggak sih, kan aku pinter. Alah, sombong dan. Ya ampun. Tapi tugas podcast ada lagi nih, kelas 9. Tapi jujur, tugas kayak gini agak ribet gak sih? Walaupun ribet, kita juga dapat nilai pembelajaran, yaitu bagaimana cara kita mendiskusi sesuatu bersama. Yoi Den, betul banget. Ngomong-ngomong, kita hari ini mau bahas apa, Will? Nah, untuk podcast kali ini kita akan bahas mengenai permasalahan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Nah, beberapa contoh masalah tersebut adalah masalah polusi dan ekonomi di Indonesia. Polusi kok bisa melanggar UUD? Nah, gini nih. Polusi itu melanggar UUD pasal 28H yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, polusi kan bikin lingkungan kita kurang sehat, sehingga orang-orang bisa sakit dan tidak nyaman. Gitu. Kalau masalah ekonomi, gimana? Masalah ekonomi melanggar UUD pasal 33 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Masalah ekonomi seperti inflasi melanggar karena inflasi tidak menjaga keseimbangan ekonomi nasional, sedangkan korupsi melanggarnya karena ya tidak menunjukkan prinsip kebersamaan ataupun keadilan. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih tantangan apa aja yang Indonesia hadapi di bidang ekonomi nih? Aku tahu, Will. Kemarin aku sempat baca di CNN Indonesia bahwa salah satu tantangan di Indonesia itu adalah kemungkinan inflasi yang tinggi. Indonesia sendiri sudah tembus 4% dalam inflasi. Seharusnya semua orang yang lagi dengar podcast ini udah tahu inflasi itu apa kan? Tapi gak apa-apa, untuk yang belum tahu, inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan seiring berjalan waktu. Dalam situasi inflasi, daya beli uang menurun karena setiap unit mata uang memiliki kekuatan pembelian yang lebih rendah. Oh iya, sempat aku dengar di berita kemarin, secara tidak langsung, perang Rusia dan Ukraina memberi dampak terhadap inflasi loh. Ah, kok bisa? Nah, gini Will, tentu invasi Rusia ke Ukraina ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi global yang akan mempengaruhi pemulihan ekonomi, terutama market seperti Indonesia. Dan jika konflik ini berlanjut, negara-negara lain akan memblokade aliran komoditas Rusia seperti minyak bumi, nikel, aluminium, palladium, dan gandum, terutamanya minyak bumi sih. Ujungnya ini berdampak kuat pada peningkatan harga komoditas dunia ke level yang lebih tinggi. Harga minyak aja udah menembus 425,65 dolar per ton di pasar ICE Newcastle. Dan nikel pun melonjak hingga 250% mencapai 100.000 dolar per ton. Tapi ya bener banget sih, kan terlebih bahan bakar itu juga sangat dibutuhkan untuk masyarakat ya buat bepergian. Ya gak cuma bahan bakar ya. Kasihan juga masyarakat yang tidak mampu membeli minyak untuk kebutuhan memasak. Ya, di tengah semakin melonjaknya harga minyak global, Indonesia diharapkan untuk tetap menjaga penyaluran subsidi energi. Ya, walaupun beban subsidi energi dalam APBN ya semakin melonjak. Iya, pada Januari tahun 2022, subsidi energi telah mencapai 10,2 triliun. 4 kali lipat lebih besar dibanding periode tahun lalu. Bukannya tahun lalu sebesar 2,3 triliun rupiah ya? Iya, makanya. Kalau awalnya inflasi Indonesia diprediksi dengan rata-rata 2,4% loh. Tetapi tahun ini melonjak hingga 4%. Permasalahan ini menambah tekanan pada inflasi domestik juga. Inflasi domestik. Oh, gini nih, inflasi domestik itu variabel utama dalam pengambilan kebijakan moneter. Faktor lain yang perlu diperhatikan salah satunya adalah
pergerakan harga komoditas perdagangan luar negeri. Terus cara untuk mengatasi inflasi apa? Bank sentral dapat mengatur pasokan uang yang beredar dalam perekonomian untuk menjaga stabilitas harga. Pemerintah dapat memonitor dan mengatur harga komoditas penting yang memiliki dampak yang signifikan terhadap inflasi. Nah, gini nih, pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan menghindari pembiayaan defisit dengan mencetak uang baru. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk menetapkan kebijakan upah yang wajar dan sejalan dengan produktivitas ekonomi agar kenaikan upah yang terlalu cepat tidak menyebabkan inflasi. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik spekulasi dan manipulasi pasar yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak wajar. Lalu, peningkatan investasi, inovasi teknologi, dan peningkatan produktivitas dapat membantu memenuhi permintaan dengan baik tanpa menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Pendidikan ekonomi dan kesadaran publik terhadap inflasi juga sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang inflasi, masyarakat dapat mengatur pengeluaran mereka dengan bijak dan produsen dapat menetapkan harga secara wajar. Oh, jadi caranya lumayan banyak ya? Ternyata korupsi juga bisa menyebabkan inflasi loh. Gimana tuh? Kok bisa? Korupsi kan bisa menyebabkan inflasi secara tidak langsung. Korupsi juga bisa memberikan efek penghancuran yang hebat, di mana efek tersebut dapat memperburuk kondisi ekonomi bangsa, sehingga meningkatnya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus, atau yang biasa disebut dengan inflasi. BTW, ya, bagi yang belum tahu, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Terus masih ada orang-orang yang korupsi. Nah, sedihnya sih iya. Beberapa contohnya itu bos produsen minyak goreng merek Palma, Surya Darmadi, korupsi uang yang merugikan negara hingga 70 triliun rupiah dan PT Asabri, korupsi uang yang merugikan negara hingga 23 triliun rupiah. Jadi cara untuk mencegah korupsi gimana dong? Aku pernah baca bahwa pemerintah memiliki 3 upaya dalam pencegahan terjadinya korupsi. Pertama adalah Omnibus Law, satu wadah aturan yang mengatur peraturan yang tumpang tindih di Indonesia. Omnibus Law merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam penataan regulasi atau sinkronisasi perundang-undangan di Indonesia. Kemudian upaya yang kedua adalah pembinaan SDM. Pembinaan SDM dapat dilakukan agar masyarakat Indonesia mampu bekerja secara efisien dan juga efektif, serta mampu menguasai teknologi. Lalu yang ketiga adalah digitalisasi. Kalau yang ketiga ini berjalan di pemerintah, korupsi itu bisa dihilangkan. Nah, teman-teman, tidak hanya inflasi, masalah yang lain yang dihadapi Indonesia ya adalah pelemahan dalam kinerja ekspor. Pelemahan dalam kinerja ekspor. Kok aku yang nanya terus? Kalau nggak salah, kinerja ekspor itu kegiatan berdagang atau menjual jasa ke luar negeri kan? Nah, bener banget Dan. Nah, salah satu alasan kenapa kita bisa lemah itu karena lah, kok aku jadi lupa ya? Nih, sini aku bantu, Wel. Salah satu alasan mengapa kinerja ekspor di Indonesia masih menjadi suatu masalah itu karena kinerja ekspor di Indonesia bisa melemah karena ekonomi global juga melemah. Hal ini tentu berpengaruh di sirkulasi perdagangan ekspor-impor. Lalu apa solusi untuk pelemahan dalam kinerja ekspor? Sebenarnya tidak ada solusi untuk pelemahan kinerja ekspor secara langsung, tetapi pemerintah dapat memberi solusi untuk mengurangi dampak dari resesi ekonomi, yaitu dengan diterapkannya kebijakan yang mempromosikan lapangan kerja dan kewirausahaan oleh pemerintah, dan hal tersebut dapat dicapai dengan dukungan untuk usaha kecil atau menengah, insentif pajak untuk bisnis, dan juga investasi dalam pembangunan infrastruktur. Lumayan kompleks sih ya, Dan. Ya, bener banget sih. Kalau soal ekonomi mah, pala bisa jebol. Kalau jebol ditambal aja lah. Anda kira tambal ban apa? Tapi ya, kita juga perlu pelajari hal-hal yang kayak gini. Iya sih, hal-hal kecil, besar, kompleks, simple, apapun yang ada, kita tetap harus untuk mempelajari hal-hal baru.
Bener sih. Tapi ngomong-ngomong, kalian sadar gak sih kalau kualitas udara di Jakarta tuh lagi makin buruk-buruknya? Iya, aku pernah baca artikel, katanya berdasarkan data IQR, pada Selasa September 5 tahun 2023 pukul 6 WIB, kualitas udara di Jakarta kembali memburuk. Polusi Jakarta ini terjadi di tengah perhelatan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Aku juga pernah baca salah satu artikel dari IQR. Menurut World Health Organization, kualitas udara di Indonesia memiliki banyak particulate matter 2,5. Konsentrasi particulate matter 2,5 di Jakarta saat ini 12,9 kali nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization. Maksudnya particulate matter 2,5 ini apa ya? Jadi particulate matter 2,5 adalah partikel udara yang ukurannya lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikrometer. Partikel ini berbahaya karena dapat menyusup jauh dalam alveoli paru-paru manusia, sehingga terjadinya turun fungsi paru-paru. Particulate matter ini dipantau dan diukur untuk melihat kualitas udara di suatu tempat. Oh, jadi gitu ya? Dan menurut penelitian Organisasi Kesehatan Global, Vital Strategis dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang dirilis pada 27 Februari 2023 mengestimasikan polusi udara di Jakarta berpotensi menyebabkan lebih dari 10.000 kematian dan 5.000 orang dirawat karena penyakit-penyakit kardiorespirasi setiap tahun. Astaga, kok Jakarta lagi kayak ada banyak masalah gitu ya? Iya, Will. Tidak hanya dalam permasalahan ekonomi atau finansial, tetapi juga kesehatan loh. Terus kalau pabrik-pabrik juga bisa mencemari udara Indonesia dong? Iya, aku pernah baca ada kasus perusahaan PT Indonesia Asip Industri dan PT Mahkota Indonesia dapat sanksi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Wari, karena cerobong kedua pabrik ini telah terbukti mengeluarkan emisi yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Emang dampak polusi terhadap kesehatan kita apa? Nah, kali ini saya tahu nih. Oh, dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Solusinya apa dong? Oh, jadi solusinya ini aku tahu deh. Kita bisa meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi karena banyaknya asap pembuangan yang dihasilkan oleh mobil atau motor. Lebih baik kita berjalan kaki atau bersepeda atau menggunakan transportasi umum. Oh, Dan, bukannya engkau naik sepeda ke sekolah ya? Iya dong, kalau kamu? Helikopter. Orang kaya mah kalau bosen kayak gini. Dan jangan lupa, kita juga bisa menanam tanaman di sekitar rumah agar udara terasa lebih segar. Kenapa pohon kelapa di halaman rumah harus ditebang? Apa? Ya kalau dicabut kan berat. Ini anak kesurupan apa lagi? Spesies unik nih, biarin aja. Kalian habis ini ngapain? Latihan gitar sih. Kalau aku les. Oh, ya udah deh. Emang kenapa, Will? Enggak, cuma mau nanya aja.